Para pemirsa YouTube sekalian yang berbahagia, dalam video ini kali ini saya akan membeberkan beberapa benda alami yang mempunyai khasiat untuk mengusir jin jahat, hantu, dan lain sebagainya dari rumah atau pekarangan Anda. Penggunaannya sangat mudah tanpa memerlukan ritual khusus, hanya perlu berdoa saja. Bagi Anda yang muslim, silahkan baca Bismillah, kemudian suratul Fatihah, dan jangan lupa sholawat kepada Kanjeng Nabi. Sedang bagi Anda yang non-muslim, silahkan berdoa dengan cara masing-masing. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, demi berkembangnya channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tombol lonceng silahkan ditekan. Kalau menurut dawuh Gus Muafik, kalau di Jazirah Arab sana hanya mengenal jin dan syaitan saja. Tetapi kalau di Nusantara, tempat Jawa ini juga macam-macam yang namanya bangsa halus itu. Ya ada genderuwo, jin, siluman, ilu-ilu, banaspati, wis pokoknya macam-macam ya untuk di daerah kita ini. Benda pertama yang sudah sangat terkenal adalah daun kelor. Daun kelor merupakan daun yang berasal dari pohon kelor yang banyak kita jumpai di alam pedesaan maupun di perkotaan. Artinya pohon ini sangat mudah dijumpai, bahkan daunnya banyak dijual di platform-platform online. Cara penggunaan ini sangat mudah sekali. Anda cukup mengambil pohon atau ranting dari pohon kelor ini, Anda taruh di rumah atau di pekarangan Anda yang kira-kira Anda merasa ada gangguan hantu atau jin jahatnya. Khusus untuk pekarangan bisa Anda tanami karena menanamnya cukup mudah. Anda potong saja ranting daun kelor itu, kemudian Anda tanam di situ. Manfaat daun kelor di samping untuk manfaat gaibnya yaitu untuk mengusir jin jahat, hantu, dan sebagainya, daun kelor juga sangat enak ketika dimasak sebagai sayuran dan manfaat kesehatannya luar biasa. Beberapa manfaat untuk penyembuhan kencing manis, kolesterol, asam urat, dan sebagainya. Benda berikutnya adalah pohon pisang biji atau pisang keluduk kalau orang Jawa menyebutnya. Cukup tanami pisang biji atau pisang keluduk di halaman Anda yang sekiranya halaman Anda itu ada gangguan jin atau makhluk halus, genderuwo, dan sebagainya. Cara menanamnya, taruh saja di sebelah pojok. Kenapa? Karena khusus untuk pisang keluduk ini sebenarnya bukan mengusir, tetapi mereka itu seperti dikumpulkan, dikasih rumah, sehingga makhluk-makhluk halus yang ada di pekarangan Anda itu akan berkumpul, mempunyai rumah di situ dan tidak akan mengganggu Anda dan keluarga Anda. Benda berikutnya adalah bambu kuning. Bambu kuning sama fungsinya dengan pisang biji tadi. Tanam di pojokan pekarangan Anda. Karena apa? Karena makhluk-makhluk halus yang ada di tempat Anda, pekarangan Anda itu yang baik-baik nanti itu akan ngumpul di bambu kuning itu. Sedangkan yang jahat-jahat mereka akan lari ketakutan. Itu karena itu penanamannya lebih baik di sebelah pojok rumah. Karena yaitu tadi, karena akan ditempati oleh makhluk-makhluk bangsa halus yang berkarakter baik, sedangkan yang berkarakter jahat akan lari dari pekarangan Anda. Sudah 3 macam tanaman yang saya sebutkan. Kemudian benda berikutnya bukan berupa tanaman, tapi mampu untuk mengusir jin jahat, makhluk yang jahat, genderuwo, dan sebagainya adalah sapu lidi. Terutama sapu lidi gerang, sapu gerang kalau orang Jawa bilang. Apa itu sapu lidi atau sapu gerang? Adalah sapu lidi yang berasal dari itu tulang kelapa, tulang daun kelapa, tapi sudah digunakan, sudah berkali-kali, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan digunakan, dan biasanya untuk menyapu halaman, menyapu kandang, atau menyapu apa yang ada banyak kotorannya, sehingga sapu itu sudah habis pucuk-pucuknya, tinggal ke arah kebongkahnya, ke gagangnya itu. Nah, itu namanya sapu gerang. Taruh saja sapu garang di dalam rumah sebelah pojok, mengarah ke atas, jadi dijungkir begitu. Pegangannya di bawah, kemudian ujungnya sebelah atas. Itu dipercaya juga mampu menangkal makhluk-makhluk jahat yang akan mengganggu keluarga Anda, terutama jika Anda mempunyai anak bayi, anak kecil, itu untuk penangkalnya. Benda selanjutnya adalah garam krosok. Para pemirsa sekalian yang budiman, garam krosok itu garam yang belum diolah di pabrik, yaitu hasil pengolahan para petani yang pertama kali dari air laut, biasanya masih kasar dan besar-besar. Biasanya itu untuk minum
hewan ternak seperti sapi, kambing dan sebagainya. Penggunaan garam krosok juga cukup ampuh dan cukup mudah. Taburkan saja sekeliling rumah Anda atau di pekarangan Anda, maka bangsa makhluk halus yang jahat-jahat itu akan menyingkir dengan sendirinya. Khusus garam krosok ini pemirsa sekalian, saya punya pengalaman yang lucu, yaitu sekitar 20 tahun yang lalu ketika saya mengerjakan sawah, kemudian malam hari itu perlu mengalirkan air. Nah, waktu itu air sungai habis, karena itu saya pompa dari sumur bor. Untuk memompa sumur bor itu menggunakan mesin pompa. Ketika malam hari sekitar jam 1 malam, saya dengar pompa itu masih bunyi dan keras bunyinya, tapi air tidak mau keluar. Ternyata benar dijahili yang namanya Mbak Kunti. Itu waduh baunya luar biasa, kadang wangi kayak melati tapi kadang badek begitulah. Akhirnya apa? Daripada susah-susah, saya balik pulang ambil garam, saya bawa lagi, bismillahirrahmanirrahim, saya taburkan garam. Dia lari kik, dia lari, sudah aman sampai pagi. Itu adalah pengalaman penggunaan garam krosok. Benda berikutnya lagi yang juga ampuh untuk mengusir jin jahat, genderuwo dan sebagainya itu justru terlihat aneh dan agak pelik juga. Itu tulang babi. Ya, tulang babi itu. Tulang babi-babi yang dagingnya haram bagi umat muslim itu. Nah, itu tanam saja tulang babi itu di pojok 4, yaitu pojok pekarangan Anda, di sebelah timur utara, kemudian timur selatan, barat selatan dan barat utara. Nah, itu tanam saja tempat itu. Cuma bedanya kalau tulang babi ini tidak bisa bertahan lama, paling sekitar 5 tahun. Nah, itu nanti tidak tahu itu habis atau gimana itu tulangnya, kemudian netral lagi, biasa lagi, hilang lagi khasiatnya lah, tanami lagi. Nah, itu kalau menggunakan tulang babi. Terakhir yang perlu saya sampaikan yaitu namanya telur angsa yang sudah kopior ya, atau wuan, kemudian ditambahi terasi yang baik, yang terasi yang bagus ya, kemudian ditambah lagi ketan hitam yang sudah dibosokkan, sudah diimbu dengan air, atau kalau enggak juga enggak apa-apa asal ada ketan hitamnya. Kemudian duri, kalau bisa itu duri dari rumput conjang. Nah, bagi Anda orang kota atau yang sekarang sudah sulit mencari duri conjang, silakan diganti dengan jarum saja, jarum jahit itu. Nah, ini agak ada ritualnya tersendiri, tapi untuk kali ini saya belum menceritakan ritualnya, tapi saya kasih tahu yang mudah saja dulu, semoga ini bermanfaat, karena ini sebenarnya tingkat tinggi yang ini ya. Kalau dirituali dengan cara khusus memang sangat-sangat luar biasa sekali, ampuh sekali, tapi paling tidak itu walaupun tanpa ritual Anda berdoa saja. Kemudian benda-benda ini tadi, telur angsa yang sudah wuan, sudah geblek gitu ya, kemudian jarum atau duri pohon conjang, kemudian ri conjang orang Jawa bilang, kemudian terasi, kemudian ketan hitam, masukkan saja di suatu tempat plastik atau kendil ya, atau belanga ya, yang nggak mudah hancur. Nah, tanam di pekarangan Anda atau dalam rumah Anda. Nah, itu efeknya juga luar biasa. Karena apa? Telur angsa itu bagi makhluk halus itu seperti angsa. Kalau kita ketemu angsa agak ribet begitu ya, bagi mereka, penglihatan mereka. Kemudian duri bagi penglihatan mereka itu kayak mau nyamber-nyamber mencucuk mata gitu. Jadi ada kayak tombak mau nyamber-nyamber jadi senjata itu. Makanya memang ada ritual khusus, tapi paling tidak itu berdoa, minta keselamatan pada Allah, kemudian jadikan beberapa benda ini menjadi syarat untuk menjadi pagar rumah atau pekarangan Anda. Kemudian terasi itu bagi mereka itu kayak kayak lumpur begitu, sehingga nggak berani mendekat. Nah, kemudian ketan hitam juga gitu efeknya itu, kalau sudah membusuk itu bagi mereka itu jijik sekali. Nah, kalau ada yang sampai berani melangkahi benda-benda tadi, biasanya kayak kecegur gitu, kayak mugat nggak bisa pulang, nggak bisa keluar dari situ. Apalagi kalau diritualkan secara khusus, di puasa diritualkan, wah ini luar biasa. Jadi ini adalah benda terakhir yang mempunyai khasiat sebagai pagar rumah atau pagar pekarangan yang memang sangat ampuh sekali, yang sebenarnya terus terang saja yang terakhir ini memerlukan ritual khusus. Namun walaupun Anda tidak bisa ritual khusus ya,
tanami saja itu pun sudah ada manfaatnya. Hanya saja nanti kalau kelasnya itu kelas apa, makhluk halusnya kelasnya sudah tinggi ya mungkin lain cerita, tapi tetap ada manfaatnya. Para pemirsa sekalian yang budiman, demikian beberapa benda alami ya natural yang bisa digunakan untuk pagar rumah atau pekarangan Anda, mengusir jin jahat, gendruwo dan sebagainya. Kiranya vlog ini bermanfaat bagi Anda semua, dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan supaya channel ini berkembang, silahkan subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol lonceng. Para pemirsa sekalian yang budiman, semoga pada video berikutnya bisa menjelaskan tentang ritual pemakaran rumah maupun pekarangan khusus secara metode Islami. Demikian kiranya video ini bermanfaat bagi kita semua.